Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Eka Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 17 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi setengah siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita masuk ke materi atau pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Minta tolong ketua kelasnya, Ridho Aji. Mana Ridho Aji? Ya, Bu. Ya, minta tolong dipimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya, yang saya share di Classroom. Iya, Bu. Oke. Tadi Ibu sudah membagikan modul bahan ajar tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan. KD 3.5 yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Sudah di-download modulnya? Sudah. Sudah. Sudah dipelajari? Sudah ya? Belum. Ada yang belum sempat membuka? Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberi materi tentang alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Ada yang tahu jenis-jenis kemasan itu apa? Macam-macam kemasan. Kemasan yang sering kalian jumpai di pasaran. Ada yang bisa menjawab? Jenis-jenis kemasannya apa saja? Coba dilihat lagi modulnya. Jadi jenis-jenis kemasan itu ada standing pouch atau yang bentuknya berdiri. Tahu ya yang bentuknya berdiri? Biasanya Tahu, Bu. digunakan untuk apa? Kemasan makanan apa biasanya yang standing pouch itu? Sampo botol. Ya, itu yang terbuat dari bahan plastik ya. Selain sampo, ada lagi yang untuk makanan? Jajanan Milidi, Bu. Ya, jajanan Milidi itu pakai standing pouch. Ada lagi selain itu? Apa lagi? Kaleng sarden. Kaleng sarden. Kaleng sarden itu termasuk bukan standing pouch ya. Kemudian ada yang bentuknya tidur atau center seal. Ada juga yang berbentuk bantal seperti apa itu? Minuman susu bantal itu, real good itu kan kemasannya namanya three side steel atau kemasan bantal. Ada yang pernah lihat kan ya kemasan seperti itu di minimarket, di penjual-penjual toko-toko kecil itu kan sering kita jumpai macam-macam kemasan yang bervariasi. Setelah kita mempelajari alur proses pembuatan kemasan, hari ini kita akan mempelajari kelebihan dan kelemahan proses kerja pembuatan produk atau produk barang atau jasa ya anak-anak.
Ibu akan tampilkan video tentang prototype. Kalian simak videonya. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah tampil apa belum? Share screen saya? Belum. Ya. Sudah, Bu. Ada yang belum? Muncul. Saya belum, Bu. Saya juga belum, Bu. Saya belum, Bu. Mungkin yang belum jaringannya agak itu ya, ada agak terganggu atau tidak stabil. Sudah tampil? Belum. Belum. Sudah. Jadi kompetensi yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa, kemudian membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan unsur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa lingkup desain kemasan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan masalah tentang kelebihan dan kekurangan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa lingkup desain kemasan dengan benar. Nah, sekarang coba kalian amati video yang saya share di layar. Prototype adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa datang. Apa saja sih tahapan pembuatan prototype dan kemasan produk barang atau jasa? Tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendefinisian produk. Pendefinisian produk adalah penerjemah konsep yang berhubungan dengan kebutuhan dalam bentuk perancangan yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua ada working model. Nah, working model ini tidak harus dipresentasikan fungsi produk secara keseluruhan, tetapi dibuat dengan skala seperlunya saja. Selanjutnya ada prototipe rekayasa, yaitu dibuat untuk keperluan pengujian, operasional, dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat ada prototipe produksi, yaitu bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi untuk menentukan kebutuhan dan metode produksinya itu bagaimana dan untuk menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk. Dan yang terakhir ada model. Nah, model ini merupakan suatu alat peraga yang mirip dengan produk yang akan dibangun. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan dari produk itu antara lain ada menghasilkan produk dalam bentuk fisik dan memiliki alur proses produksi yang jelas. Sedangkan untuk kekurangan produk itu adalah membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua, membutuhkan tempat juga untuk penyimpanan barang berupa gudang dan membutuhkan banyak karyawan. Kelebihan dari jasa itu adalah tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang, tidak membutuhkan banyak karyawan. Untuk kekurangan dari jasa itu adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Dan yang terakhir membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Desain proses yang dibuat harus sinkron dengan tipe produk atau jasa yang akan dihasilkan. Desain produk untuk menetapkan jenis bahan yang lebih baik digunakan untuk membuat produk, menentukan standar, dan menggambarkan penampilan produk. Sedangkan untuk desain jasa itu menetapkan kayak bentuk penampilan fisik, gaya, terus manfaat psikologis yang akan diterima oleh pelanggan. Agar suatu proses desain efektif dapat dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan.
Selanjutnya ada tahapan kegiatan desain produk. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing research. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, kita perlu adanya memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Yang kedua, ada mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan produk, maka desainer perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan, misalkan tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pembuatan sketsa. Pembuatan sketsa ini dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Terakhir itu adalah pembuatan gambar kerja. Nah, ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan desain produk. Gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Dari video yang barusan saya tampilkan, apa kelebihan dan kekurangan produk barang dan jasa? Ada yang bisa menjawab? Kelebihan dari produk antara lain Ya. menghasilkan produk dalam bentuk fisik, Terus? memiliki alur proses produksi yang jelas. Ya. Kemudian? Kekurangan dari produk antara lain membutuhkan tempat untuk memanjang hasil produk, Memajang. membutuhkan Memajang atau tempat memanjang? panjang, Ya. Memajang. memajang, Terus apa lagi? membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Ya, jadi kelebihan produk itu yang pertama kelebihan produk itu yang pertama tadi menghasilkan dalam bentuk fisik ya. Jadi bisa dipegang, bisa diraba itu. Kemudian alur proses produksinya jelas. Misalkan kita mau membuat desain logo misalkan. Nah, itu kan alurnya kan jelas. Pertama kita harus buka aplikasi pengolah gambar yang akan kita gunakan untuk membuat logo tersebut. Kemudian yang kedua apa? Setelah membuka aplikasinya, kita buat desainnya, ya kan? Kerangka dari desain yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga kita memberikan warna misalkan, memberikan warna atau mengedit-edit gambarnya itu alur proses produksinya jelas. Kalau kekurangannya tadi yang pertama apa? Membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Contohnya apa? Brosur, Brosur. poster, Membutuhkan tempat untuk memajang hasil produknya. Jadi kalau kita menjual barang, itu kan kita harus punya tempat untuk memajang barang tersebut. Contohnya apa? toko, Ya, toko atau etalase, ya kan? Nah, kemudian membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang. Kalau barangnya banyak kan otomatis kita harus ada tempat untuk menyimpan produk-produk kita, ya kan? Kemudian membutuhkan karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran buku komponen gaji. Kita juga membutuhkan karyawan untuk mengelola produk atau barang yang akan kita jual atau kita produksi. Itu kelebihan dan kekurangan dari produk. Kalau kelebihan dan kekurangan dari jasa apa? Rusliana bisa menjawab? Monitor Rusliana ada apa tidak? Kelebihan dari jasa antara lain, satu tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran komponen gaji. Kekurangan dari jasa antara lain, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antara konsumen.
membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kelebihan dari jasa itu adalah kebalikan dari kelebihan produk ya. Kalau produk tadi kan membutuhkan tempat untuk memajang, sedangkan jasa tidak perlu karena kita menjual jasa, bukan menjual produk. Sekarang saya mau tanya, jasa yang bisa kita jadikan sebagai pekerjaan di bidang multimedia itu apa? Contohnya, jasa pada bidang multimedia. Apa contohnya? Penerjemah. Apa? Penerjemah. Penerjemah. Bisa dikatakan di bidang multimedia itu penerjemah apa? Kalau kita punya keahlian di bidang multimedia misalkan, kita mau membuka usaha. Nah, usaha apa yang kita akan buka? Jasa loh ya, bukan barang. Apa? Jasa desain. Fotografi di tempat wisata. Jasa desain bisa. Ya apa? Fotografi di tempat wisata. Fotografi bisa. Faisal tadi jawab apa, Sal? Percetakan, Bu. Percetakan, oke. Ya, jadi kalau misalkan kita punya usaha di bidang jasa di multimedia. Kalau kita mau buat desain misalkan ada orang yang mau order desain ke kita. Kita kan tidak membutuhkan tempat yang luas untuk usaha kita. Cukup sediakan laptop atau PC di rumah, kemudian printer, sudah cukup. Tidak perlu ada tempat untuk menjalankan usaha kita karena kita menjual jasa, bukan menjual produk, ya kan? Kemudian tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran gaji. Kita bisa mengerjakan sendiri usaha kita karena kita sudah bisa menghandlenya, kecuali kalau usaha kita sudah besar, konsumennya sudah banyak, sudah sampai luar kota, bahkan bisa luar negeri, nah itu baru kita membutuhkan karyawan kalau di bidang jasa. Kemudian kekurangannya tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Produknya kita tidak bisa pegang, hanya bisa bisa di apa? Kalau kita menyediakan jasa, dilihat, ya kan? Kemudian jasa yang ditawarkan juga berbeda-beda sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau kita punya kompetensi di bidang multimedia, contohnya tadi sudah kalian sebutkan, bisa membuka usaha untuk membuat desain, kemudian fotografi, kemudian percetakan. Nah, itu. Cara promosinya adalah testimoni konsumen yang banyak. Kalau usaha kita mau banyak pelanggan, lancar, banyak customer, itu kita harus sering-sering memposting testimoni-testimoni dari konsumen yang sudah menjadi pelanggan kita. Tentu saja testimoninya harus yang baik-baik ya. Jangan sampai testimoni yang mereka mengeluh tentang jasa yang kita produksi, itu kalian posting ya. Sudah pasti tidak akan ada orang lagi yang akan menggunakan jasa kita, ya kan? Ada yang belum paham dari kelebihan dan kekurangan produk barang atau jasa? Paham. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham tentang kelebihan dan kekurangan dari produk barang dan jasa, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Kalian bentuk kelompoknya, satu kelompoknya 3-4 orang. Kemudian kalian buka lembar LKPD yang ada di Google Classroom. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Tadi sudah saya share.
Di situ ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan bersama anggota kelompok masing-masing. Saya tampilkan tugasnya ya. Saya share screen biar semuanya tahu yang belum bisa buka classroom-nya. Sudah, Bu. Di situ ada lembar kerja peserta didik KD 3.5. Kalian isi nama lengkap, kelas, kemudian di situ sudah ada langkah kerja. Ini kelompok ya. Ini tugas kelompok yang lembar LKPD ini tugas kelompok, tapi nanti kalian kirimnya tetap individu. Ya, ditulis namanya di sini, dikasih keterangan kelompok 1 misalkan. Dalam kurung kelompok 1. Nama kemudian kelompok. Terus bawahnya kelas 11 MM2. Di sini ada 3 soal di lembar LKPD. Yang pertama itu kalian buat desain logo produk. Buatlah desain logo produk yang akan kalian gunakan pada kemasan produk yang akan kalian jual. Misalkan kalian punya produk makanan atau minuman. Kalian buat desain logonya. Bisa menggunakan aplikasi Corel atau Photoshop. Atau yang menggunakan handphone bisa pakai aplikasi pengolah gambar yang ada di perangkatnya masing-masing. Bisa PicArt atau sejenisnya. Kemudian kalau logonya sudah selesai, disimpan dalam bentuk JPG, dikasih nama logo underscore nama produknya, kemudian kelas. Upload di link yang sudah disediakan, nanti di-add di sini hasil logonya, ya. Kemudian soal yang kedua, lakukan pengamatan pada logo yang sudah kalian buat. Kemudian jelaskan arti dari logo dan warna yang digunakan pada pembuatan logo tersebut. Nah, kalian jelaskan alasan kenapa kalian membuat logo seperti itu. Kemudian warna-warna yang digunakan itu juga harus dikasih penjelasan. Kenapa kok harus menggunakan warna kuning? Kenapa kok menggunakan warna merah misalkan? Yang ketiga, mengapa logo sangat penting dalam mengenalkan produk yang akan kita hasilkan? Berikan alasan. Kalian pasti sudah pernah melihat logo-logo yang kalau kita hanya melihat logonya, kita sudah tahu, oh ini logo produk ini. Ini logo produk ini, ya kan? Misalnya logo produk apa yang sudah kalian hafal, yang kalian familiar sekali, tanpa harus membaca produknya. Dilihat dari logonya saja kita sudah tahu, oh ini produk A, oh ini produk B. Apa contohnya? Adidas. Ya, Adidas. Adidas itu ada tulisannya enggak logonya? Ada. Yang tidak ada tulisan, logo yang tidak ada tulisan, tapi kita bisa mengetahui itu logo brand A, itu logo brand B. Apa? Apple. Apa? iPhone. iPhone, ya. Kita logonya hanya buah apel yang apa namanya? Kerowok di samping sebelah kanan ya, kita sudah tahu, oh ini logo iPhone. Nah, seperti itu. Jadi, logo yang kita buat itu harus mudah diingat oleh konsumen. Jadi kan konsumen itu familiar dengan produk yang akan kita hasilkan. Itu tugas di LKPD. Ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari tugas-tugasnya? Jadi, pembuatan logonya tidak boleh duplikat atau plagiat di Google ya. Kalian harus buat sendiri. Boleh mencari referensi di internet, tapi tidak boleh copy paste. Dijadikan referensi tidak apa-apa, tapi jangan copy paste. Paham dari tugas yang di LKPD? Paham. Oke. Sekarang tugas yang dievaluasi. Nah, ini.
Pada evaluasi ini tugasnya individu, bukan kelompok. Ya, kalau tadi kan kelompok dikerjakan secara berkelompok, tapi kirim tugasnya tetap secara individu. Kalau di form evaluasi ini tugasnya individu. Diisi nama lengkap, kelas, kemudian kalian jawab. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang atau merencanakan pembuatan kemasan. Nomor 2, masih berhubungan dengan logo. Kemudian ketiga juga masih berhubungan dengan logo. Jadi, logo yang kalian buat tadi, kalian sebutkan tahapan-tahapan dalam pembuatannya atau langkah-langkah dalam pembuatan logonya. Ditulis di soal nomor 3. Kemudian yang keempat, jika kalian berkesempatan membuka usaha apa yang akan kalian buat dan berikan alasan. Nah, ini juga berhubungan dengan logo yang kalian buat. Paham ya? Paham. Ada yang ditanyakan? Boten, Bu. Yang tidak bersuara ini paham atau tidak ya? Paham, Bu. Apa, Bu? Paham atau tidak dengan tugas yang saya berikan? Paham. Mugi-mugi paham. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham pada waktu pelaksanaan kerja kelompok, boleh tanya ke saya ya. Siap, Bu. Oke. Nggih. Untuk yang tugas kelompok, kalau sudah selesai, nanti kalian presentasikan hasil dari tugas yang sudah kalian kerjakan, ya, dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Kemudian kelompok lain memberikan komentar dan masukan untuk kelompok yang presentasi. Paham ya? Nggih, Bu. Nah, kemudian dari komentar dan masukan kelompok lain kepada kelompok yang presentasi, itu kalian simpulkan hasil masukan dan komentar dari kelompok yang memberikan masukan atau komentar tadi sebagai bahan review untuk tugas yang kalian kerjakan. Jadi misalkan kelompok 1 memberikan komentar, oh logonya kurang, warnanya kurang cerah misalkan, harusnya seperti ini. Nah itu nanti kalian simpulkan, kalian catat, kemudian disimpulkan, kemudian dijadikan review untuk tugas yang kalian kerjakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kalian lanjutkan tugasnya yang ada di classroom dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian di pertemuan berikutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu menganalisis lembar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Coba ada yang bisa menyimpulkan enggak tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Apa saja? Kelebihan dan kekurangan produk barang dan jasa. Coba diulangi, suaranya kurang jelas. Siapa ini tadi? Siti Umi ya? Kelebihan dan kekurangan produk barang dan jasa. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk atau produk barang atau jasa yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa mengetahui langkah-langkah pembuatan desain yang akan kita buat. Kemudian jenis-jenis kemasan. Itu materi yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup. Langsung kalian move ke classroom-nya masing-masing ya untuk mengerjakan tugas baik yang LKPD maupun yang evaluasi. Nanti akan saya cek untuk keselesaian tugasnya.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita berdoa dulu sebelum menutup materinya. Bisa dipimpin doa ketua kelas. Masih di sini ketua kelasnya? Rido? Ya, minta tolong dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.